Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Lentera Umat yang inspiratif dan mencerahkan. Pemirsa, saat mendengar kata rokok, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin adalah benda yang berbentuk bulat yang sedikit panjang yang berisikan tembakau dan rempah-rempah lainnya yang dipergunakan dengan cara dibakar. Ada beberapa sensasi yang akan ditimbulkan oleh rokok ini. Mungkin bisa menyebabkan kita menjadi lebih tenang dan segala macam. Rokok dan tembakau yang kita kenal selama ini sudah sangat lazim dalam masyarakat kita, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan dengan seiringnya perkembangan zaman, sekarang sudah muncul rokok elektrik yang bisa diisi dengan liquid dan alat-alat lainnya. Namun apakah kita sadar ada bahaya yang tersembunyi di dalam rokok dan tembakau tersebut yang secara tidak sadar bisa merugikan bagi kita sebagai perokok aktif dan orang di sekeliling kita sebagai perokok pasif? Terkait dengan masalah tersebut, bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang lebih jauh terkait masalah rokok dan tembakau ini. Bersama kita telah hadir Tengku Haji Bustami MD, anggota MPU Aceh. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Bikhair, kaifahal bikhair? Alhamdulillah. Juga bersama kita telah hadir Ibu Muazzinah BSc MPA. Beliau adalah penggiat anti rokok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Pemirsa, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Merokok adalah kebiasaan atau perilaku yang sangat umum di Indonesia. Namun dalam jangka panjang merokok dapat mengganggu kesehatan karena kandungan rokok itu sendiri. Meskipun telah disosialisasikan mengenai bahaya rokok, tapi jumlah peminat rokok di Indonesia justru meningkat tiap tahunnya, menurut data statistik. Lantas, bagaimanakah merokok dalam perspektif syariat Islam? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini dengan tema Siapa Bilang Merokok Itu Haram? Baik, mari kita langsung masuk ke pokok bahasan kita saat ini. Saya mungkin bisa ke Ibu lebih dahulu. Jadi bagaimana sebetulnya hal-hal yang terkait dengan rokok ini yang membuat rokok ini bisa dikategorikan merugikan bagi tubuh dan bagi sekeliling? Apakah ada kandungannya dan sampai batas mana dia bisa disebut merugikan? Makasih Ustadz, ini sebenarnya pertanyaan menarik. Terima kasih nih Lentera, karena memang isu ini menurut kami Aceh Institute dan saya secara pribadi isu yang menarik karena memang kita menjaga ketertiban semua hak asasi manusia gitu. Kemudian yang menjadi polemik itu adalah ketika kita merasa mengganggu hak asasi perokok yang memang perokok aktif gitu ya. Padahal ada hak perokok pasif yang memang harus sama-sama terakomodir di ruang publik. Kami fokusnya memang tidak pada konteks zat rokok itu, karena kalau zat rokok itu kan lebih kepada kesehatan yang bisa melihatnya. Kemudian pada konsep syariahnya ya yang ada mungkin di tokoh agama atau ulama atau MPU. Tapi yang kita mau lihat itu adalah secara sisi kebijakan. Kalau di Aceh kita punya fatwa MPU nomor 18 tahun 2014 itu tentang merokok menurut pandangan Islam. Maka isi dalam fatwa itu ada 5 poin. Tapi poin pertama itu memang dijelaskan rokok dari nikotin, yang keduanya juga nikotin itu apa. Tapi yang menarik itu adalah 3 poin terakhir. Yang poin ketiga itu adalah
merokok jika sudah dilarang oleh ahli medis itu hukumnya haram. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana merokok tidak menghargai orang lain, itu haram. Yang kelima itu wali, pengasuh, pendidik jika tidak melarang anak-anaknya merokok, itu juga hukumnya berdosa. Ketiga hal ini menjadi muara untuk pemerintah itu mengeluarkan regulasi. Dan yang menjadi poin pentingnya adalah adanya fatwa ulama, maka kemudian di Aceh itu muncul kanun tentang KTR, walaupun agak lama jauh ininya, kalau fatwa 2014, tapi kanun tentang kawasan tanpa rokok nomor 4 itu tahun 2020 baru keluar. Padahal di amanat MPU itu juga disampaikan. Kalau itu secara regulasi, kalau regulasi yang lebih tinggi itu kita bicara undang-undang kesehatan. Itu juga, dan fatwa MPU ini berkorelasi dengan isi kanun dan undang-undang. Memang kita tujuannya adalah menekan perokok pemula. Kenapa? Ya tadi dianggap kalau orang udah tua, dewasa kan rasionalitas merokoknya mungkin sudah lebih oke gitu ya, termasuk terkait pendapatan. Tapi kalau anak-anak, dan kita temui memang karena kita Aceh itu melakukan FGD dengan forum santri, kajian terhadap perokok anak, dan memang mereka mendapatkan rokok, mohon maaf, dari cara-cara yang terdapat juga hal yang tidak baik. Misalnya ketika mereka sudah candu, itu malah mereka bukan pada tahap lagi meminta punya orang, tapi sudah mengambil sembarangan. Atau ada temuan kita memang anak-anak yang mengutip puntung rokok. Dan ini kan berbahaya sekali. Jadi kalau kita fokusnya tidak pada konteks melarang orang merokok, itu ya tadi merasa hak perokok, ya ini duit saya yang sakit gitu. Tapi itu bicaranya adalah KTR, kawasan tanpa rokok, yang memang ini diamanatkan oleh undang-undang yang menjadi turunan dari fatwa. Jadi kalau fatwa kan mengatur secara umum, tapi di kanun itu lebih komprehensif, sehingga ada nanti dia kawasan tanpa rokok yang ditentukan. Misalnya kalau di kanun itu ada 9. Jadi ada fasilitas kesehatan, pendidikan formal informal, tempat kerja, tempat umum, tempat yang ditetapkan, arena permainan anak, tempat olahraga dan sebagainya. Ini juga menarik untuk dilihat karena beberapa kabupaten kota juga kita temui berbeda. Misal kalau di Banda Aceh itu orang kalau dikatakan kawasan merokok, misalnya kayak di kantor, itu di luar pagar. Misalnya kalau kantor ini di luar pagar, sana dekat jalan. Tapi kalau Nagan Raya itu batasannya juga diatur tidak di luar pagar, tapi di batasan cucuran air hujan gedung. Nah, ini sebenarnya hadirnya fatwa, kemudian hadir kanun, itu kan bicara kemaslahatan sebenarnya. Jadi kita tidak dalam konteks menganggap perokok itu adalah pengganggu, tapi kita ingin memahamkan semua orang bahwa ruang publik ini adalah ruang milik bersama. Maka hadir KTR itu, ya kalau di situ KTR, ya perokok ini mesti sadar situ nggak boleh merokok apa. Jadi kalau di luar, waktu kita kajian ke Kuala Lumpur itu udah lebih menarik lagi. Kalau di Kuala Lumpur itu, kalau ada signboardnya dilarang merokok atau tanda palang merokok, itu mau di jalan raya, lapangan bola atau taman itu nggak boleh. Tapi kalau di kita mungkin pemahamannya nanti yang lebih harus kita edukasi bersama. Kalau ruang terbuka pun kalau sudah ada larangan dilarang merokok itu nggak boleh merokok. Jadi nggak ada lagi pemahaman ini kan ruang terbuka, nggak tertutup itu sebenarnya. Jadi kalau untuk Aceh, alhamdulillah sudah ada semua regulasi KTR, kanun ataupun perwal atau perbub. Ini kita sisa cuman satu lagi yang kita dampingi, itu adalah PD Jaya. Tapi ini alhamdulillah kemarin kita komunikasi dengan Dinkesnya. Kalau ke Banda Aceh sudah kita fasilitasi untuk konsultasi dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan Provinsi. Ini lagi mau melakukan studi banding. Itu jadi konsepnya adalah menjaga semua hak orang gitu. Jadi yang merokok juga silakan,
Tapi tadi tetap baliknya ke fatwa. Iya. Jadi anak-anak itu memang nggak boleh gitu. Itu mungkin dari kami, Ustaz. Iya. Jadi menarik Bu. Saya coba melihat sekarang lebih ke bagaimana fenomena di dalam masyarakat itu terkait masalah rokok buat anak-anak di bawah umur itu. Ada pemahaman dalam masyarakat. Bahkan saya temui sendiri itu. Iya. Ada orang tua yang istilahnya pembiaran Betul. pembiaran terhadap anak-anak usia 10 tahun ke bawah. Ya. Misalnya kita ambil contoh di hari pertama Lebaran, ada anak-anak saya tanya sendiri, kenapa merokok? Ada statement dari orang tuanya kalau Lebaran itu boleh. Itu satu. Itu satu. Okay. Yang kedua, bahkan saya pernah, ini pengalaman pribadi saya pernah lihat ada malah lebih parahnya orang tua. Kalau istilah kita orang Aceh, pejuba rokok pandemi. Iya. Ada. Ada nggak langkah-langkah dari penggiat anti rokok ini terhadap konteks dan kejadian seperti itu, ada nggak? Sebenarnya gini, kalau kita pegiat anti rokok, kita kan memang mengusulkan konsep gitu. Tapi kalau untuk pencegahan itu kan istilahnya pencegahan di rumah tangga. Itu ada memang bidang kerjanya di Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan. Kenapa? Dinas Kesehatan itu dia harus mengukur IKS, indikator keluarga sehat, Provinsi Aceh atau kabupaten kota. Salah satunya itu adalah nggak boleh ada anggota keluarga yang merokok di rumah. Nah, makanya itu penting. Dan itu memang jadi kerjanya teman-teman Dinkes tapi di unit puskesmas. Gitu. Jadi ada dan kita harapkan memang sosialisasi ini kan ada edukasi ya, preventif dan promotif itu yang ada di Dinkes, dan saya lihat itu alhamdulillah sudah dilakukan, walaupun mungkin kan ya biasa nanti keterbatasan anggaran, sumber daya dan sebagainya. Dan saya senang sekali ketika ada podcast seperti ini, ada yang lain, ini juga bagian edukasi ya Bu. Jadi kadang-kadang orang tua, mohon maaf, yang memang tidak mungkin secara tidak langsung tuh nggak niat ngajarin keluarga atau anaknya, tapi secara alam bawah sadar itu mengajarin. Misalnya begini, kalau tadi suruh coba rokok itu udah parah menurut saya. Tapi kalau yang nggak parahnya begini, nyak kabel rokok saya misalnya. Tapi ketika disuruh beli rokok itu, secara nggak langsung itu mengajari anak beli rokok di mana, harganya berapa, rokoknya jenis apa, tinggal nunggu aja ini kapan nyobanya, gitu. Jadi itu juga penting sekali tadi dengan konsep rumah tangga. Makanya kalau di desa juga sebenarnya bagus ketika misalnya ada dana desa yang memang disuit sedikit. Nah ini juga penting mungkin bagi kita semua, bagaimana nanti peran Pak Gesi. Jadi Pak Gesi ya minimal bisalah mengumumkan di desa atau dana desanya sedikit disuit untuk sosialisasi itu. Minimal kan akan muncul nanti. Misalnya kalau di Dinkes Aceh Timur menarik, dulu mereka punya program itu jambu anti merokok. Jadi jambu anti merokok itu memang nggak boleh ada yang merokok gitu di situ. Atau kalau di Sulawesi itu malah kampung anti rokok. Jadi satu kampung itu nggak boleh ada yang merokok. Nah itu kan ada hal kebijakan-kebijakan menarik. Kalau kita dengan kekhususan Aceh malah juga lebih menarik kan. Maksudnya ketika nanti ada turunan dari ini lagi, ada tausiah yang memang diwajibkan misalnya di khutbah Jumat dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, kita sekarang ke Abu Bustami. Jadi Bu, sedikit saya mencoba tanya dalam ruang lingkup rokok ini terkait bagaimana sih peran ulama menyikapi masalah rokok ini. Karena yang kita tahu ada beberapa statement yang beredar di masyarakat bahwa rokok itu masih dipahami sebagai hukumnya itu subhat. Tapi kalau kita coba kaitkan dengan masalah kesehatan dan lingkungan, bisa levelnya itu naik ke haram. Bagaimana tanggapan dan sudut pandang dari segi keislaman dan ulama? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita mau lihat dulu keuntungan
ataupun manfaat dari merokok itu apa kira-kira? Tentu yang tahu perokok. Iya, kita nggak merokok. Kalau kita tidak merokok, nggak tahu. mungkin tidak tahu. Iya. Maaf, saya juga dulu perokok. Semenjak SMP mungkin sudah merokok. Sampai 2010 ke atas lah. Nah, jadi ternyata di saat kita berhenti merokok, statement sebelumnya bahwa dikala ada masalah, umpamanya kalau kita mengajar, kalau kami di pesantren umpamanya kamu tenturah, anak rokok anak ijah, itu rokok enggak sengaja, memang dia mengambil sendiri. Anak kena rokok ngopi. Hajah, hanhanglah. tersurah. Mungkin pandangan sebelumnya seperti itu. Tapi ternyata setelah kita mencoba untuk berhenti, ternyata bahwa semuanya itu bukan. Hanya karena kebiasaan. Jadi saya juga perokok. Kebiasaan. Nah, itu kalau mau dikatakan bahwa ada manfaat. Kalau nggak ada rokok pusing, sebenarnya tidak. Cuma sugesti. Kan ya sugesti saja sebenarnya. Ya, jadi kalau dulu seperti itu, tapi ternyata setelah berhenti merokok tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Memang sudah jadi kebiasaan kita, belum makan sudah ingat rokok dulu. Jadi kalau memang itu yang diingat, pasti setelah makan rokoknya harus ada. Duk sibak. Nah, itu jadi kebiasaan. Saya berhenti setelah tahun 2010. Dan tidak berat sebenarnya untuk berhenti merokok itu sendiri. Nah, kalau memang kita ingin betul-betul ingin berhenti, insya Allah tidak berat. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa manfaatnya kalau kita lihat tidak ada, keuntungannya tidak ada, bahkan yang ada merugikan kesehatan. Ada yang menyatakan sampai 4.000 yang merugikan kesehatan kita. 200 daripada 4.000 itu yang sangat berbahaya. Kita berobat ke dokter, apalagi kalau di luar sana, yang pertama yang mereka tanya, Anda merokok? Itu yang ditanya. Itu yang pertama yang mereka tanya. Kalau Anda masih merokok, tidak mau berhenti, tak usah berobat lah. Nah, jadi memang sangat berbahaya, kan? Itu bahayanya. Nah, kesehatan itu kan amanah yang dititipkan Allah kepada kita, dan kesehatan itu sangat mahal harganya. Kapan kita tahu mahal harganya? Dikala kita sudah sakit. Waktu sehat kita tidak tahu berapa harga kesehatan. Umpamanya orang stroke, kapan dia tahu sehat itu sangat berharga? Dikala dia stroke, nggak bisa bergerak lagi. Sebelumnya mata kita terang, tak perlu pakai kacamata. Kapan kita tahu begitu berharga mata? Setelah kita nggak bisa lihat, tidak bisa membaca tanpa ada kacamata. Nah, jadi kesehatan itu amanah yang kewajiban kita menjaganya. Nah, kan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa disebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Jangan kamu membinasakan dirimu sendiri. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mengarahkan dirimu ke dalam kebinasaan. Membunuh dalam konteks langsung, atau kita melakukan sesuatu sebab ia membuat kematian, walaupun dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau kita mau cari ayat khusus rokok, hadis tentang rokok, secara konteksnya memang tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari segi umum, firman Allah, jangan kita mengarahkan diri kita kepada kematian, kebinasaan. Artinya janganlah kita menempuh jalur-jalur yang membuat kita binasa. Salah satunya bahwa kita tidak menjaga kesehatan. Bahkan perkara yang mubah saja, makanan yang halal, minuman yang halal, juga ada batas. Kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Itu yang mubah.
Apalagi tentang masalah rokok yang memang sudah jelas menurut analisa dokter bahwa itu merusak kesihatan. Ini kan bukan lagi tingkat mubah kalau kita melihatnya. Memang ada dampaknya, ada mafasidnya. Nah, membuang harta pada jalan yang mubah saja di sana dilarang. Apalagi ini yang tidak ada manfaat. Kalau makan dan minum ada manfaatnya, tapi dilarang jangan berlebihan. Apalagi ini kalau memang tidak ada manfaatnya. Dan dalam agama ada satu kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jarabil masalih. Menghindar bahaya itu harus diutamakan daripada manfaat yang ingin kita capai. Ada dua persoalan umpamanya. Ada satu program yang ingin kita lakukan, ada satu kemaslahatan di balik program tersebut. Tapi ada dampak, ada bahaya. Ini agama menganjurkan kita melihat mana antara bahaya dan manfaatnya, mana yang lebih besar. Lebih besar bahayanya yang dihindar. Kalau demikian program ini jangan dilaksanakan karena ada bahaya. Itu dalam agama seperti ini. Katakanlah umpamanya gini, kita mau buka tempat wisata. Tujuannya apa? Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Tapi bagaimana nanti kalau wisata yang kita buka ini tidak sanggup kita membuat aturan-aturan atau tidak sanggup kita menjaga, yang nanti akan merusak syariat dan generasi kita, yang bahayanya sangat besar. Nah, di saat seperti ini agama lebih mengutamakan menghindarkan bahaya itu. Nah, kembali tadi kepada manfaat merokoknya, jelas kalau manfaatnya tidak ada, yang ada hanya merusak kesehatan dan kita membuang-buang harta. Kan innal mubazzirina kanu min ikhwani syayatin. Memboros-boroskan harta itu disebutkan saudaranya syaitan. Nah, jadi ini yang pertama untuk diri kita sendiri, merusak kesehatan, membuang-buang harta, dan kita ketergantungan. Ini yang sangat susah, ketergantungan dengan rokok ini. Sehingga boleh kita tidak makan, yang penting ada rokok. Tidak makan kalau nggak ada rokok, kan gitu. Ini kita sudah alami. Jadi kalau bicara kita bukan perokok, mungkin orang ini kan hanya hayalan kita. Tidak, kita juga dulu perokok. Jadi sudah merasakan. Tahu kondisinya. Sudah tahu, sudah kecuali merasakan. saya, Bu. Sangat lama kita merokok dari SMP sampai tahun 2010 ke atas itu. Sulit untuk meninggalkannya, tapi insyaallah dengan keyakinan kita bisa meninggalkannya. Dan sangat terasa. Bagaimana proses menghentikan itu? Kita merasakan ini begini. Pada saat kita mencoba untuk berhenti merokok tadi, kita coba merokok pagi, siang, malam. Kita coba kurangi, rokok jangan dibawa. 2 hari kita coba seperti ini, kebetulan kerja di sawah. Sebelumnya waktu membuat tempat pembibitan, terasa lelah dan pusing. Setelah 2 hari kita mencoba pengurangan itu, terasa jantung tidak berdebar-debar. Enggak terasa lelah. Itu memang saya mengalami sendiri. Ini yang mendorong saya berhenti total. Pengalamannya komprehensif. Iya. Kan mau ya pegat dulu. Jadi kan payah daftari tanah depu. Mumang tu. Payah duk tata. Itu biru. Setelah dia pegat dulu no kerana 2 minggu bijih kai timah itu hujan ngop. Ya sedih. Dalam masa itu lunkah berhenti merokok. Berhenti arti mengurangi. Hanya pagi, siang dan malam. Dicoba kurangi. Baru 2 hari. Adik terasa. Adik buat test dengan timah ceknya. Adik kan hanam duduk je tu. Dia coba tu. Dia coba bilung timah lah. Sampai 70 buah timah cek 25 kilo ya. Dicoba. Hana terasa yang nak tingkir kasut. Jadi langsung bersemangat untuk ini terasa hanya dengan pengurangan terasa. Jadi ini. Jadi pertama, manfaat tidak ada sebenarnya. Kita membuang-buang harta dan ketergantungan kita dengan rokok. Sementara dalam agama melarang kita untuk membuang-buang harta pada yang tidak bermanfaat. Barangkali ini yang dapat kita katakan. Baik, kita coba ke Ibu dulu. Bu, ada nggak
sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa? Ya, pemirsa Lentera, ini menarik tadi apa yang disampaikan Abu Bustami, bahwa kalau memang ada keinginan atau niat, ya insya Allah bisa gitu. Ya, jadi nggak ada lagi istilah kalau nggak merokok nggak kuat, ternyata terbalik gitu. Malah tadi begitu dua. Dan bagi sebenarnya ketika bicara dengan konteks pemerintah, ini juga pemerintah sudah ada upayanya. Makanya di puskesmas itu biasanya ada UBM, klinik UBM, upaya berhenti merokok. Nah, ini bisa dicoba juga, bisa dicek juga, bisa. Dan kalau di beberapa rumah sakit sebenarnya sudah ada untuk proses pembersihan paru itu. Kemudian kalau saya mungkin yang terakhirnya memang ingin berpesan, karena memang kita kalau belum bisa berhenti merokok secara total, maka prosesnya adalah menghargai orang yang tidak merokok. Maka konsepnya adalah KTR. Itu mungkin dari saya, Bang. Mungkin dari Abu ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang paling penting bahwa diakui ataupun tidak, bahwa di saat kita merokok, apalagi di tempat umum, kadang-kadang kita tidak menghargai empunya tempat. Umpamanya Bapak datang ke rumah saya, silaturahmi, lebaran kah, tapi karena Bapak perokok berat, mau tidak mau Bapak akan merokok. Saya nggak sediakan asbak rokok. Akhirnya kemana Bapak mau buang debunya? Ambil, kalau nggak ada gelas lah. Coba bayangkan. Waktu kita ambil gelas bawa ke dapur, yang ada puntung rokok. Nah, ini kan dari sisi adab mungkin tidak bagus. Kita datang ke tempat orang, ini gelas untuk minum, justru yang kita jadikan asbak rokok. Belum lagi bawa udara, sirkulasi udara di rumah lain. Itu kadang-kadang kita tidak menghargai. Padahal kalau kita mau sabar sebentar, nantilah setelah keluar merokok, bisa kan? Tapi itu tidak kita lakukan. Apalagi kita membuang puntung rokok sembarangan tempat. Kita ke masjid, kita buang puntung rokok sembarangan, tidak mencari tempat. Kalaupun merokok, menurut saya begini, kalau memang belum sanggup untuk berhenti, jaga. Itu sopan santun itu. Kita merokok di mana? Di tempat umum. Kemana kita harus buang kotoran kita ini? Jangan sembarangan, kan mudah di jalanan. Kita datang ke komplek, ke tempat orang sembarangan. Nah, kita tidak menjaga itu sopan santun. Dan yang paling penting bahwa sanggup untuk berhenti merokok kalau kita punya niat yang kuat. Nah, hanya mungkin 2-3 hari kita agak kebingungan, tapi setelah itu insya Allah anak-anak ada yang pasti bisa dihentikan. Kan walaupun 2-3 hari dia menangis, tapi setelah itu dia akan lupa. Dan kita dapat merasakan nikmat makanan, kelezatan makanan yang kita konsumsikan itu terasa. Nah, itu manfaat daripada kita berhenti merokok. Dan yang terakhir yang amat penting, kalau kita tidak merokok, tidak punya pekerjaan, kita tidak susah. Nggak ada uang, kita nggak susah. Tapi kalau kita merokok, nggak ada uang, ini susah. Susah. Dan kita nggak ada rasa malu. Kita berani untuk mengemis. Kalau persoalan rokok, Pak, ada rokok. Narko sih, Pak. Ada rokok. Walaupun kita orang terhormat, jadi kalau sudah perokok berat, hilang. Kadang-kadang kita menjual kehormatan hanya karena sebatang rokok. Nah, jadi kita berharap kepada kita semua, walaupun belum sanggup untuk berhenti, cobalah. Kalau dengan niat yang kuat, insya Allah kita sanggup untuk berhenti. Dan yang amat penting bahwa di saat ekonomi yang sangat sulit seperti ini, kita tidak akan susah dikala tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Kalau bagi kita yang tidak merokok, tapi bagi kita yang merokok, ini susahnya bukan tidak ada makan dan minum di rumah, tapi justru karena tidak ada rokok yang padahal tidak membantu kita sendiri. Mungkin demikian. Baik pemirsa, dari perbincangan kita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa
bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, bijak-bijaklah dalam bertindak. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk kita. Ada orang-orang lain dan individu-individu lain yang mungkin merasa bisa dirugikan dengan tindakan kita. Jadi, sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia, hargailah keberadaan orang lain dan hargailah orang-orang yang Anda sayangi. Akhirul kalam, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.